Halo, perkenalkan nama saya Hizkia Julio Engelhardt Usman, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul dengan nomor induk mahasiswa 20200502190. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara salah satu senior partner saya di usaha yang sedang saya jalankan sekarang. Boleh perkenalkan diri dulu nggak, bro? Yuk. Nama gue Felix Yones Panjaitan. Gue di sini sebagai qualified financial planner di financial planner. perusahaan yang namanya PT Mascil Sukses Makmur. Oke. Gitu. Oke. Gue sebenarnya pengen wawancara sedikit dengan tema bela negara nih, bro. Karena emang ada kepentingan dari untuk ujian akhir semester gue di Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Nah, boleh bincang-bincang sedikit ya, bro ya? Siap bro. Oke. Bro, kalau menurut lu sendiri bela negara itu apa sih? Menurut gue itu sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan kecintaan pada negaranya. Oke, kecintaan terhadap negaranya. Iya. Oke. Berarti bela negara itu lebih ke sikap ya? Bener banget. Sikap yang kita lakukan sebagai bentuk cinta terhadap negara sendiri. Iya. Oke. Nah, lu kan sekarang berarti ada di industri keuangan ya? Bener. Kalau menurut lu sendiri, contoh bela negara yang sering lu lihat di industri keuangan lu itu apa sih? Oke. Kalau menurut gue contoh bela negara yang paling simpel ya. Pertama tuh taat pajak. Oke, taat pajak. Kenapa? Karena kan pajak dari kita sendiri, walaupun memang nih kita kadang ngerasa kita nggak pernah nikmatin apa sih kita manfaatnya bayar pajak. Oke. Malah kayak jadi beban sendiri buat kita, padahal itu berguna banget untuk negara kita sendiri. Dari segi pembangunan atau dari segi arus kasnya kan. Oke. Nah yang kedua tuh jangan ngelakuin praktik KKN, korupsi kolusi nepotisme. Oke, good. Karena menurut gue sendiri ya, praktik KKN ini ya tujuannya untuk menguntungkan pribadi masing-masing. Oke. Yang berarti kan kalau ini kan berarti kan keuntungan pribadi sendiri ya. Ya udah berarti ada yang dirugikan, yaitu negara. Oke. Kayak gitu. Berarti yang seharusnya memang pajak-pajak yang kita bayar setiap hari ke negara itu bisa dipakai untuk pembangunan, tapi karena ada KKN, Iya. ya pembangunannya bisa stagnan di situ aja ya, bro ya. Iya. Oke, berarti itu salah satu contoh yang merugikan negara ya, contoh sikap yang tidak bela negara ya. Iya. Oke, setuju banget sih gue kalau itu. Lalu lanjut pertanyaan yang kedua nih, bro. Kalau menurut lu, kenapa banyak banget anak-anak muda di luar sana yang masih belum sadar tentang bela negara itu sendiri, yang masih belum sadar terhadap apa ya, kecintaan mereka terhadap negara? Oke. Kalau menurut gue, kenapa nih banyak anak muda yang emang jarang nih yang benar-benar cinta sama negaranya sendiri? Iya. Karena ya edukasi di Indonesia sendiri ya kan kurang merata ya. Iya, setuju. Mungkin kalangan menengah ke atas emang cinta nih sama negaranya sendiri. Iya. Tapi kalau golongan tua ya. iya. Oke. Tapi kalau kalangan menengah ke bawah kan karena edukasinya kurang merata. Oh, oke. Itu kan jadi kurang nih rasa cinta terhadap tanah airnya. Iya. Contoh dia juga ya kalangan menengah ke bawah kita lihat sendiri juga ada perbedaan privilege lah ya. Privilege. Oke. Kayak ini orang ada dikesampingkan sedikit gitu. Kalau yang gue lihat sih kayak gitu, bro. Iya. Jadi emang edukasinya kurang merata ya, bro. Bener. Ya. Oke. Nah, lu kan sekarang lagi sibuk sebagai qualified financial planner ya. Lu mengelola keuangan perusahaan dan pribadi ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Nah, menurut lu sendiri kalau misalkan kita mengelola keuangan, ada nggak sih, bro, contoh konkretnya lu mengelola keuangan itu untuk kepentingan negara, kayak investasi yang bisa digunakan untuk kepentingan negara? Okay. Karena kan itu sebagai bentuk bela negara juga ya. Bener bro. Kalau untuk investasi ya, Iya. tahun lalu itu tahun 2020 gue lupa bulannya apa, itu negara ngeluarin program yang namanya ORI 19, obligasi pemerintah. Gunanya apa? Negara itu bikin ORI 19 itu untuk memulihkan ekonomi negara pasca COVID-19 ini. Oke. Nah, dan yang kedua menurut gue sendiri yang gue analisis itu apa ya? Yang tren sama happening sekarang nih yaitu saham. Banyak saham kan induknya saham kan ini itu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Dan IHSG kan. Induk harganya si Indonesia ini. Nah,
itu pasti dari semua penjualan emiten-emiten saham yang ada di Indonesia udah pasti ada nih keuntungan untuk negara, keuntungan untuk si Bursa Efek Indonesia sendiri, kayak gitu. Oke, berarti nanti keuntungannya dari emiten-emiten tersebut, keuntungan dari Bursa Efek sendiri juga dialokasikan ke pembangunan negara ya pastinya ya. Untuk pengembangan negara, benar. pengembangan negara, Iya. untuk menghidupkan ekonomi Indonesia lagi biar Iya, bisa jadi lebih betul baik. banget. Ya, itu salah satu dari ini ya, bentuk contoh bela negara. Oke, setuju banget sih. Jadi sebenarnya itu aja sih bro yang pengen gue tanyain ke lo. Oke, bro. Thank you banget ya sebelumnya ya. Siap, thank you banget bro. Oke. Mungkin lanjut ke narasumber kita yang kedua. Nah, lanjut lagi wawancara perihal bela negara ke narasumber saya yang kedua. Boleh perkenalin diri dulu gak bro? Boleh bro. Nama saya Kevin David. Saya kerja di perusahaan PT Masil Sukses Makmur. Saya sebagai konsultan keuangan. Oke, konsultan keuangan ya bro ya, bagus banget. Nah, kali ini gue pengen interview lu sedikit nih bro, perihal yang namanya bela negara. Sebelumnya lu tahu gak bela negara itu apa? Bela negara sendiri menurut gue itu kecintaan dan juga kepedulian terhadap lingkungan di negara Indonesia sih. Kayak gue peduli terhadap apa yang terjadi di negara Indonesia sendiri sih gitu. Oke. Berarti kepedulian lu terhadap perkembangan Indonesia itu sebagai salah satu bela negara menurut lu ya bro ya? Wah setuju, keren banget sih. Boleh gak bro, gua tanya juga, lu kan sekarang sibuk di industri keuangan ya? Yep. Lu sebagai konsultan keuangan sebuah perusahaan ya? Tadi PT Masil Sukses Makmur ya? Oke. Pernah gak sih lu ngelihat contoh bela negara yang dilakukan oleh perusahaan lu? Contoh sebagai bela negara dalam bentuk perusahaan gue sendiri itu adalah ketika yang gue tahu sih perusahaan gue itu taat pajak gitu. Oke, taat pajak. Karena emang bagi perusahaan sendiri tuh udah penting banget taat pajak biar apa? Biar ada nilai-nilai pembangunan yang dikontribusikan gitu ke negara sendiri. Karena emang perusahaan gue sendiri kan terdapat di tata kota yang ibu kota sendiri gitu kan. Jadi mungkin emang itu sangat membantu sekali sih kalau emang perusahaan gue itu sih taat pajak gitu. Oke. Bro, kalau menurut lu sendiri nih, kita kan sebagai generasi milenial ya. Yep. Lu juga udah kerja sekarang sebagai konsultan keuangan. Tapi di luar sana bro, masih banyak tuh anak-anak muda yang gak sadar terhadap pentingnya bela negara. Menurut lu kenapa sih nih kebanyakan anak muda di luar sana yang masih belum sadar terhadap bela negara? Menurut gue sendiri sih sebagai anak milenial juga ya. Iya. Menurut gue itu adanya banyak ancaman dari globalisasi gitu. Ancaman globalisasi menyebabkan anak-anak belum sadar. Bela negara. Jadi kayak rata-rata tuh ada banyak anak-anak milenial yang sadar nggak sadar tuh akan halnya agrikultur Indonesia yang sebagus itu. Sedangkan yang mereka lihat tuh cuma ya udah dampak-dampak dari luar negeri gitu. Yang dalam negeri itu mereka sedikit melihat dengan mata satu gitu menurut gue. Kayak budaya-budaya Indonesia, kebanyakan anak-anak muda tuh larinya ke budaya barat ya bro ya. Sedangkan kayak kita nih pakaian, ada kebaya, ada batik. Jarang nih anak-anak muda menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Oke, setuju banget sih. Nah kalau menurut lu sendiri bro, kira-kira apa sih yang bisa membuat kalangan muda ini mereka sadar terhadap pentingnya bela negara? Yang membuat mereka sadar ya. Contohnya kayak ini, kita harus sadar akan halnya budaya-budaya Indonesia gitu. Budaya balik lagi karena emang apa? Karena yang gue lihat sendiri tuh emang budaya-budayanya tuh sering banget dilupakan gitu. Kayak contohnya alat-alat musik, lagu-lagu daerah dan juga bahasa sih. Bahasa itu yang penting banget, bahasa Indonesia yang baku gitu. Yang jarang banget kita aplikasiin ke kehidupan sehari-hari gitu. Nah pertanyaan terakhir bro, ini lebih ke ini ya, ke industri keuangan lu sendiri. Lu sebagai seorang financial consultant, konsultan keuangan, pernah gak lu berkontribusi untuk sebagai contoh bela negara? Entah lu ngelakuin sumbangan untuk pembangunan atau yang lain, pernah gak sih? Sebenarnya pernah. Karena emang gue sendiri sih sebenarnya diwajibin untuk yang namanya bakti sosial sendiri gitu. Bakti sosial juga. Oke, itu dari perusahaan berarti? Dari perusahaan juga, dari perusahaan juga, dan kadang juga gue inisiatif sendiri sih. Karena emang apa yang gue lihat tuh di banyak daerah-daerah yang membutuhkan sekali yang namanya bakti sosial gitu, yang dimana emang pemerintah jarang banget sadar akan hal itu gitu. Dan sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat Indonesia tuh harus sadar sendiri gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal kecil
yang sebenarnya bisa dianggap sebagai bela negara menurut gue gitu. Setuju. Keren banget sih bro. Sebelumnya makasih banget lu udah menyiapkan waktu untuk interview tentang bela negara ini. Ya semoga makin banyak anak-anak muda kayak kita nih yang sadar pentingnya bela negara ya bro ya. Karena kalau bukan kita yang bela negara kita sendiri, siapa lagi? Setuju. Keren banget. Oke bro, thank you banget atas waktu lu. Oke. Untuk kesimpulannya sendiri, dari kedua narasumber saya yang bergerak sekarang di bidang keuangan itu sendiri, yang pertama salah satu contoh dari bela negara adalah kewajiban untuk membayar pajak, di mana pajak-pajak yang sudah kita kontribusikan sebagai masyarakat Indonesia nanti akan berguna sekali untuk pembangunan negara itu sendiri. Pembangunan negara juga akan memberikan efek terhadap majunya negara Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, usaha untuk memajukan negara itu sendiri adalah salah satu bentuk dari kecintaan kita terhadap negara, yaitu bela negara. Dan juga kepada sebagai contoh juga anak-anak muda di luar sana masih banyak yang belum aware terhadap pentingnya bela negara. Oleh sebab itu diperlukan edukasi perihal bela negara itu sendiri yang makin diperketat oleh pemerintah Indonesia. Persebaran edukasi semakin merata tentunya akan membantu untuk menyebarkan edukasi perihal bela negara itu sendiri. Sekian wawancara saya pada hari ini. Saya Izky Julian Hart Usman, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul dengan nomor induk mahasiswa 20200 502 190, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore.